Welcome semuanya di kelas Fibonacci hari ini ya. Jadi kelas ini gue buat untuk pengantar sebenarnya di Stock School. Kan di Stock School kita ada juga kelas Fibonacci. Cuma kelihatannya ketika gue jelasin Fibonacci di Stock School karena langsung ke advance jadinya pada bingung gitu ya. Jadi di hari ini gue jelasin Fibonacci dari sisi yang simpelnya dulu, sederhananya dulu, pengantarnya dulu, bagaimana cara gambar itu. Jadi semuanya di sini. Tapi at least dari kelas hari ini kalian harusnya udah bisa bikin Fibonacci juga. Cuma nanti kalau di Stock School ada beberapa kita combine dengan yang lain soalnya. Ya, jadi hari ini kita membahas Fibonacci retracement dan memang biasanya kita cuma pakai Fibonacci retracement ya. Jadi Fibonacci itu ada banyak jenis, ada Fibonacci fan, ada Fibonacci retracement, Fibonacci projection, ada Fibonacci arc, ada Fibonacci time zone, ada banyak banget jenis-jenis Fibonacci. Cuman kita akan menggunakan Fibonacci retracement karena menurut gua ini udah cukup membantu ya. Ini yang paling gampang, paling simple kita pakai dan ini cukup bisa membantu kita untuk menentukan support dan resistance. Nah, tapi gua harapin buat kalian yang baru masuk gitu ya, baru masuk ke JUC gitu atau baru ikutin kelas ini kelas pertamanya kalian, nanti habis kelas ini kalian nonton lagi technical analisisnya ya, karena ini basicnya dulu ya, 1, 2, 3 ini basicnya dulu. Kalian harus tahu dulu support dan resistance seperti apa, candlestick seperti apa gitu ya, baru nanti baru lebih enak gitu masuk ke Fibonacci-nya. Nah, yang selalu gue bahas, kalau yang kita ajarkan di basic itu rata-rata metode klasik gitu dibandingkan metode modern, walaupun ada beberapa metode modern ya. Fibonacci ini merupakan salah satu indikator di klasik gitu. Dia sebagai tools itu yang berarti kita bisa menggambar sendiri, kita yang mengatur sendiri gitu. Seperti di basic gue jelasin support dan resistance, kan kita letakin sendiri tuh, misalnya di bawah sini support gitu ya, kita garis sendiri ini supportnya gitu. Nah, perbedaan klasik dengan modern itu, klasik itu lebih berbeda, bisa tiap orang tuh bisa berbeda hasilnya. Kalau modern itu semua orang pasti sama. Contohnya seperti di basic gue ada jelasin, kita pakai MA20 ya, atau kita pakai MA5 ya. Nah, di tampilan gue MA20-nya pasti akan sama seperti MA20 di tampilannya kalian, tanpa harus kalian geser-geser tuh garis MA20-nya. Jadi ini merupakan indikator modern. Nah, sedangkan indikator klasik ini tergantung siapa yang gambar gitu. Jadi bisa jadi gambar saya Fibonacci dengan gambar kalian Fibonacci itu bisa berbeda dari sisi support dan resistance. Cuma di sini yang perlu kita tekankan adalah teori yang sebenarnya gitu loh. Jadi mungkin bisa berbeda tapi nggak terlepas dari teori yang benarnya gitu. Bisa jadi gue letakin, kalian bilang, kok ini harga terakhirnya di sini, gue letakin supportnya di sini deh terendah gitu ya. Nah, ini kan kalau kalian udah nonton video basic yang support dan resistance, bisa kalian letakin di sini gitu ya. Ada juga orang yang menuliskan, kok gue letakin supportnya bisa nggak di bawah sini aja, yang di bawah area sini aja gitu, garis merah ini. Ya bisa aja, tergantung dari bagaimana toleransi kalian terhadap area supportnya gitu. Nah, ini bisa berbeda-beda setiap orang gitu. Jadi bisa ada bilang, kok gue supportnya di area misalnya 1000 gitu ya. Ada yang bilang, kok gue supportnya di area 980. Ya ini nggak ada yang salah. Begitu juga dengan Fibonacci, nggak ada yang salah. Cuma kaedahnya atau cara nariknya itu ada yang harus kita ikuti, aturan-aturan yang wajib kita ikuti gitu. Kan nggak mungkin kita letakin support itu di tengah-tengah garis. Misalnya gue letakin support di sini gitu ya, kan nggak mungkin gitu. Karena ini bukan aturan meletakkan support yang baik dan benar. Nah, Fibonacci itu sebenarnya apa sih? Gitu. Karena ini basic pengantar untuk Fibonacci, gue jelasin. Fibonacci adalah deret angka matematika ya, di mana deret angka ini paling sering muncul di kehidupan sehari-hari. Bahkan ilmuwan melihat panjang DNA-nya kita itu termasuk salah satu deret angka Fibonacci ya, pembaginya gitu. Tubuh manusia panjangnya itu juga termasuk salah satu deret angka Fibonacci. Bahkan untuk bunga matahari itu juga deret angka Fibonacci. Dari tengah itu 1, 3 gitu ya, makin lama makin besar, itu merupakan deret angka Fibonacci. Nah, di saham itu juga kita pakai untuk menentukan support dan resistance. Jadi karena sering muncul di matematika, jadi Fibonacci ini juga sering dipakai untuk semua yang berbasis tentang angka gitu. Nah,
Karena saham itu berbicara pada angka, ya, jadi kita bisa memprediksi harga saham menggunakan garis Fibonacci itu sendiri, gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini ada garis 100 dan garis 0%, gitu. Ini yang perlu kalian perhatikan ya untuk penentuan Fibonacci-nya nanti. Tapi ini lihat dulu ya 100 sama 0%, ini kalau perlu kalian catat angka 0 sama angka 100 karena nanti di depan gue akan jelasin. Nah, sama rasio yang paling sering muncul dari Fibonacci yaitu adalah 38.2 dan 61.8. Sama seperti panjang DNA-nya kita tadi gitu ya, 618 sama 382. Panjang tubuh manusia juga 618 sama 382. Ini adalah rasio yang paling sering muncul untuk angka Fibonacci. Jadi kalau kita nanti menentukan target itu ya, ini bisa kita pakai untuk penentuan target di Fibonacci itu sendiri. Nah, tapi karena ini kelas untuk pengantar nanti kalian masuk ke Stock School, ada beberapa setting yang harus kita ganti di Fibonacci. Tujuan kita ganti setting ini ya supaya lebih nyaman digunakan dan terbiasa ngegunainnya gitu. Ya, jadi kalau kalian buka di tradingview.com nanti muncul grafiknya gitu ya. Nah, itu ada di sebelah kiri ya, itu ada tanda pertama kayak garpu ini. Kalian klik aja panahnya, nanti akan muncul ya, pilih Fib Retracement. Ini adalah Fibonacci Retracement. Jadi ini pilihan untuk mengakses Fibonacci Retracement. Ketika kalian klik, nanti udah otomatis aktif. Tinggal kalian klik aja satu kali gitu ya di area bawah, lalu geser, nanti klik lagi di area atas misalnya gitu. Nah, tapi nanti akan ada settingnya dulu ya. Jadi sebelum kalian menggunakan Fibonacci-nya, setelah kalian gambar, kalian setting dulu Fibonacci-nya, ikutin tanda panah-panahnya gitu, dan angka-angkanya yang dicentang itu angkanya diikutin gitu. Ini nanti gue akan upload lagi ke YouTube, tapi nggak tahu kapan, besok atau lusa atau bahkan minggu depan gitu. Nah, nanti kalian ikutin ya angka-angkanya gitu. Untuk pertanyaan nanti di akhir ya gue jawab. Jadi kalian dengerin dulu gitu, baru ditanya gitu. Karena kalau setengah-setengah takutnya ntar kepotong, bingung sendiri nanti. Oke, jadi kalian lihat ya angka-angkanya ini kalian ikutin. Nah, sama centang-centangnya gitu ya, kalian ikutin aja gitu supaya nanti lebih nyaman dipakai dan seragam. Jadi pas gua jelasin nanti di Stock School, ya udah nggak perlu ganti-ganti lagi, kalian nggak perlu terlalu bingung gitu. Ini adalah aturan ketika kita menggambar Fibonacci. Fibonacci kita selalu menggambar dari titik terendah ke titik tertinggi atau kebalikan dari titik tertinggi ke titik terendah gitu. Kapan suatu saham bisa dibilang itu titik tertinggi ya? Ketika suatu saham itu sudah membentuk bentuk seperti A. Jadi ini kayak gini ya, ini dia naik, di sini dia lagi naik. Nah, setelah itu dia ada koreksi. Berarti ini bisa kita jadikan sebagai acuan titik tertinggi untuk kita narik ke Fibonacci-nya. Gitu, sebagai acuan titik tertinggi. Nah, terus kita harus cari ke titik terendahnya. Titik terendah harus bikin V. Gitu ya. Di sini ada cukup banyak V, kalian bisa ambil yang V di sini, gitu ya. Kalian bisa ambil V di sini gitu. Nah, ini kalian tinggal kalian atur aja gitu. Nanti bisa ada orang mau narik dari sini boleh, ada orang mau narik dari sini boleh. Tujuannya ke atasnya mungkin ke sini gitu, ke area A-nya di sini. Ini ya. Jadi seperti ini nanti gambarnya. Kita akan menarik dari titik terendah ke titik tertinggi di sini. Nah, perhatikan ya, kayak tadi gue bilang, kalau angka yang penting yang paling sering muncul di Fibonacci itu adalah 61.8. Tujuannya apa? Ketika suatu saham naik, nanti ketika dia ada koreksi, biasanya koreksi itu tuh menuju ke 61.8. Ini. Jadi kalau kalian lihat di sini, nah kemarin Antam itu sempat turun di sini sampai ke 61.8 di sini, lowestnya dia. Ya baru di sini mantul. Makanya ini juga kemarin jadi acuan kenapa gue ajak masuk di ARB gitu ya, dan ternyata beneran mantul naik. Ini kemarin ngetes area resistance-nya ya, dekat area resistance nggak bisa tembus ya, akhirnya turun lagi. Nah, hari ini di closing di bawah area resistance-nya, area support-nya, di break lagi 2910-nya. Gitu ya, tutupnya di 2880. Ini ada kemungkinan besoknya akan bermain pada area resistance 2910 sampai support 2530. Gitu. Jadi Fibonacci ini membantu mencarikan area-area support dan resistance untuk saham-saham yang mau kita cek. Ini juga salah satu kebanyakan yang sering salah ketika gambar Fibonacci. Kadang mereka gambar V-nya bener, kok ini V bisa ya titik terendah gitu ya, ambil yang terendah di sini, apa terendah di sini, ini kan kurang lebih mirip nih satu garis gitu. Nah, ambil terendah di sini, tertingginya boleh nggak ambil ke sini gitu ya. Nah, ini nggak boleh kita jadiin ini sebagai titik tertinggi
Kenapa nggak boleh? Karena ini belum bisa dikatakan titik tertinggi, gitu. Karena besoknya dia masih bisa naik lagi, gitu. Karena besoknya masih bisa naik lagi. Jadi belum bisa dibilang itu titik tertinggi. Dia baru bisa dibilang itu titik tertinggi kalau besoknya tiba-tiba ada koreksi di sini. Nah, di sini berarti dia udah bikin begini. Begitu ya. Jadi boleh tuh nanti kalian mau tarik dari low sini ke highest sini, atau highest ke badannya, low di sini ke highestnya di sini, itu terserah kalian, gitu. Cuma nanti ada juga pertimbangannya. Kenapa gue harus ambil tarik yang bawah sini? Kenapa nggak ambil tarik yang ke atas sini? Gitu. Nanti ada pertimbangannya. Gitu. Nah, seperti ini ya. Dia turun dulu ya. Baru kita bisa bilang ini titik tertinggi. Baru bisa ditarik tuh dari low ke high-nya. Gitu. Jadi kalau kayak begini ya, ini belum bisa ditarik nih. Gitu. Karena ini belum bisa dikatakan ini titik tertinggi suatu saham. Karena belum bikin begini. Oke. Nah, kayak gini. Kalau ini dia udah koreksi ya, jadi dia udah bikin jadi ya kita bisa tarik tuh dari low ke highest-nya. Nah, pertimbangan yang untuk kita gambar Fibonacci ya. Kenapa kita tarik dari bawah ke atas sih gitu ya? Untuk kita tahu proyeksi ke atasnya. Ini kalian lihat ketika kita tarik, nih tadi kan gue ada bilang, kalian perhatikan angka 0% dan 100%. Gitu. 0% itu apa? 0% adalah angka titik mula kita tarik atau dasarnya. 100% adalah tujuan kita tarik garisnya. Jadi kalau gua tarik dari terendahnya di sini, tertingginya itu 100%, berarti di area sini nih. Gitu tertingginya. Oke. Nah, Fibonacci memberitahu kita selanjutnya kalau dia break lagi di atas 3340, target selanjutnya itu di 3850, resistance selanjutnya. Habis itu kalau di break lagi 3850, nextnya ke 4170. Jadi kalian yang tiap hari nanya support dan resistance, ini kalian gambar aja sekali di TradingView, itu udah nggak bakal hilang kok. Gitu. Jadi ya tinggal pas buka lihat, oh ini supportnya, resistance-nya nggak bakal berubah gitu. Selama dia bermain pada range ini. Kecuali dia udah di atas 4680, ya mau nggak mau kalian gambar lagi baru Fibonacci-nya. Gitu. Nah, ketika kalian tarik dari atas ke bawah di sini ya, dari 0% nih, kebetulan 0%-nya di atas, terus nariknya ke 100% di bawah di low sini gitu ya. Ini tujuannya apa? Tujuannya untuk kita tahu kalau dia turun lagi, break lagi ke bawah, target selanjutnya itu supportnya di area berapa. Ya, makanya di sini ada di bawah 100% itu ada 123,6, 138,2, 150. Supaya kita tahu, oh LPPF itu sekarang dia udah break 1235 nih, next supportnya di 1165. Gitu. Nah, tadi dia kena 1165, tutupnya dinaik lagi. Berarti sekarang LPPF bermain pada support 1165, resistance-nya 1235. Kalau tiba-tiba dia nanti naik lagi di atas 1235, berarti 1235 ini jadi support, resistance-nya jadi 1295. Gitu ya. Jadi ini untuk baca support dan resistance gitu secara gampang. Nah, yang perlu diperhatikan tadi kan ada yang nanya tuh, nariknya berapa lama ya? Itu sebenarnya bukan masalah lama atau cepatnya kita narik gitu. Bukan masalah waktu dari Oktober sampai Februari nariknya. Bukan masalah itu. Permasalahannya adalah seberapa lebar jarak dari bawah sampai ke atas. Ini yang perlu diperhatikan. Karena ketika kalian tariknya itu semakin lebar, ya, berarti jarak antar garis ini akan semakin lebar. Gitu. Ketika jarak antar garis ini semakin lebar, maka support dan resistance kalian makin lebar. Seperti ini jaraknya 20%. Jadi kalau kalian belinya di dekat-dekat resistance gitu ya, terus kalian cut loss-nya pas break supportnya ini, berarti kan kalian estimasi minusnya bisa 20% dan itu gede banget. Gitu. Jadinya biasanya kita akan persempit gitu, perkecil, misalnya jadi 10% aja deh gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, gue masuk di 2880, kalau dia break 2750 berarti gue cut lossnya misalnya di 2730, kan break di bawah support tuh ya. Oke, berarti selisihnya 100 poin, berarti estimasi cut lossnya sekitar 5% gitu. Nah itu masih masuk akal gitu. Jangan sampai nanti terlalu sempit juga, jarak antar garisnya itu cuma 1%. Ntar baru break support, kena support lagi baru gitu kan, juga nggak benar. Jadi bukan masalah waktu ya, tapi masalahnya seberapa lebar kalian narik dari bawah ke atasnya gitu. Karena semakin lebar berarti jarak antar garisnya akan semakin lebar. Nah itu juga disesuaikan. Kalau kalian mau trading 1 minggu, nggak mungkin jaraknya langsung 20% antar garisnya. Makanya kalau kalian nonton rekomendasi mingguan gitu ya, gue kan selalu gambar Fibonacci ya. Nah itu biasanya jaraknya tuh paling sekitar 5-10% tuh.
gitu. Supaya apa ya, 1 minggu naik sampai 5% kita udah bersyukur gitu. Soalnya nggak perlu, kalau kita ngarepin 10% dalam 1 minggu, jarak antar garisnya kayaknya terlalu optimis ya, jadinya mungkin bisa jadi nggak kecapaian gitu. Makanya jaraknya mungkin kita sesuaikan, oke, 5% deh kalau jarak antar garisnya untuk trading 1 minggu gitu. Nah, untuk trading 1 hari juga mungkin lebih sempit, tapi ya balik lagi jangan terlalu sempit ya, jangan sampai break support cut loss padahal minusnya baru 0,4% gitu, terus turun bentar ketemu support lagi gitu, jadinya nggak benar. Ini gue kasih salah satu contoh ya, ketika kita mau gambar gitu. Nah, di sini kita berbicara pada ISG dulu. Kita mau tahu, ini kan kita mau tahu nih ISG kalau koreksi itu bisa ke berapa gitu ya. Support dan resistance sekarang untuk ISG itu seperti apa. Nah, tapi sebelum kalian gambar, kalian harus tentuin dulu kalian mau gambar dari mana ke mana gitu. Berarti kan kita harus tentuin, gue gambar dulu. Di sini sebenarnya ada bikin V. Oke, high-nya pasti di atas ini karena di sini bikin A, ini ya. Nah, masalahnya kan ada lagi nggak V lain di tempat lain? Ada sebenarnya, di sini ada bikin V, ya. Ini lowest. Nah, tinggal milih, gue mau narik dari terbawah sini ke atas sini atau bawah sini ke atas sini. Bedanya apa? Bedanya pasti jaraknya akan lebih lebar. Kita coba satu-satu. Ketika gue tarik dari low di sini ke atas sini, lihat jaraknya. Ya, 6478, 6128. Ini area resistance dan area supportnya untuk IHSG. Tapi ketika gue geser ininya ke bawah sini ya, low-nya di sini mungkin, nah jaraknya jadi lebih sempit. Tuh, kelihatan kan IHSG bermain sekarang pada support 6288 sampai resistance 6372 atau mau resistance gedenya 6478 gitu. Jadi ya kita harapin IHSG itu besok hari Senin nggak turun di bawah 6288. Kalau closing di bawah 6288 berarti selanjutnya supportnya di 6229 gitu. Tapi secara garis besar ya, secara jangka lebih panjang gitu, lebih lebar jarak antar harganya. Nah, ini support kuatnya itu sebenarnya di 6124 gitu. Ini juga ada gap. Jadi bisa juga kita jadiin acuan itu sebagai area supportnya juga gitu. Nah, ini juga kalau kalian bisa lihat kemarin itu dia drop gitu ya sampai ke area supportnya di sini baru mantul lagi gitu. Nah, ini kebetulan memang area kita tarik jadinya ya udah gitu. Nah, ini jadinya kita bisa kalian jadi tahu nih support dan resistance sekarang tuh seperti apa. Tinggal mau ambil jangka pendeknya apa mau ambil jangka panjangnya gitu, yang lebih lebarnya. Nah, pendeknya juga ini kan kelihatan tuh support dan resistance-nya. IHSG bener-bener ngikutin nih support dan resistance ini gitu. Jadi kalau secara jangka pendek, orang yang jangka pendek bakal bilang, oh ini kayaknya bisa trading ya ketika IHSG di deket-deket 6285 atau 6286, kayaknya gue bisa beli. Kalau IHSG break lagi ke bawah, mungkin gue akan cut loss dulu untuk saham-saham yang gue pegang gitu. Nah, jadi ini juga bisa jadi alat bantu ya untuk kita menentukan kapan area masuk atau kapan area keluar. Nah, kalau nanti IHSG naik nih tembus di atas 6476, berarti selanjutnya target resistance selanjutnya di atas ini 6593 IHSG-nya. Gitu targetnya. Nah, jadi ini juga alat bantu ya untuk kita tahu saham ini kalau naik lagi sampai ke area mana. Gitu kan banyak kan misalnya kalau kayak TBIG nih ya. Orang kan pasti bingung, kok TBIG bisa naik sampai berapa lagi? Gitu. Nah, misalnya kayak gini. TBIG udah naik sampai sini. Kalau kita tarik secara jangka yang kemarin-kemarin itu nggak pernah tertinggi di sini gitu ya, nggak lewatin gitu. Harus lama banget mungkin baru ada. Nah, dengan Fibonacci kita bisa menggambarkan, oke, hari ini dia udah bikin terendah gini ya, dia udah break, berarti dia udah bikin A sebenarnya. Kalian bisa tarik dari low di sini ke highest di sini. Nah, kalian tahu, oh bener nih hari ini closingnya di 2110 tutup karena ada area support di 2110. Untuk Fibonacci-nya gitu. Nah, kalau nanti dia mantul di atas break juga di 2250, selanjutnya dia akan menyentuh di 2400 untuk area resistance selanjutnya. Nah, gue yakin kalian masih baru kadang agak bingung mana V, mana A gitu ya. Kalau kalian bingung, kalian bisa ganti candle ini jadi line, garis. Nah, ketika ini gue ganti jadi line, kalian kan kelihatan, oh ini V ya, ini kelihatan nih, ini V gitu ya. Gue kasih warnanya beda, orange. Nah, ini V. Ini bisa kita jadiin area terendah, atau kalian mau narik area terendahnya ke yang di sini nih, lowestnya di sini gitu ya, bikin V.
Atau kalian mau narik area terendahnya ke yang bawah di sini nih, bikin V juga nih sebenarnya gitu. Nah, ke yang bikin A di atas ini gitu. Ya udah, ketika kalian udah identifikasi begini, kalian tinggal tarik garis. Oke, gue tarik dari low sini ke highest di sini, gitu ya. Atau kalian tarik garis dari low-nya yang di sini, atau tarik garis dari low-nya yang di sini. Itu tergantung kalian, gitu. Tergantung jarak toleransi antara terima nggak support 2070 gitu, atau kekecilan nggak kalau gue tarik dari yang di sini, gitu. Ya, ini juga perlu disesuaikan sama kalian. Nah, ketika udah selesai, kalian tarik, kalian ganti lagi jadi ke candle. Nah, ini kan kelihatan area support dan area resistance-nya. Gitu. Tapi balik lagi, kalau garis sih sebenarnya agak sedikit, kalau gue sih nggak terlalu senang pakai garis, karena biasanya gue akan langsung pakai candle, karena udah kebiasaan. Gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya. Kok batas low dan high-nya berarti bisa pakai body maupun shadow ya? Bebas. Ya, low dan high-nya boleh kalian arahin ke ekor atau ke badan. Itu tergantungnya kalian, bebas. Kadang gini, kenapa kita garisin dari ekor ke ekor misalnya? Nah, sebenarnya kita akan cek dulu historinya ke belakang masuk nggak? Kalau ke belakangnya masuk, berarti kita bisa pakai. Kalau yang begini kan, oh ini kayaknya agak ngambang-ngambang dikit ya. Kalau ini gue geser ke badan, ini gue geser ke badan, apakah dia akan sedikit lebih baik gitu gambarnya, area support dan resistance-nya gitu. Nah, kalau ini gue gambarnya ke badan sini, bukan ke ekor gitu ya. Oh, kayaknya di sini break gitu ya, lewatin gitu. Bentar. Nah, di sini kayaknya, oh ini nembus nih garisnya gitu ya, area resistance-nya ditembus. Harusnya kan nggak boleh ditembus, harus pas gitu. Nah, coba kita otak-atik gitu, sampai dia kira-kira yang menurut kita lebih pas. Oke, kalau ini nggak pas, kita coba yang lebih bawahnya lagi di area sini. Gitu, area sini bisa masuk nggak? Banyak yang areanya kena area support dan resistance-nya nggak? Gitu, kalau banyak yang kena bisa kita pakai. Gitu, jadi Fibonacci ini memang ngetes juga ya, mana yang sebenarnya paling cocok gitu, paling sering kena area support dan resistance-nya. Kalau historinya sering kena, berarti kedepannya bisa kita pakai. Tapi misalnya kalau gue gambar support dan resistance-nya itu suka melenceng-melenceng, misalnya ke gimana ya, yang di sini pas. Nah, misalnya gue pakai di sini juga kurang lebih pas. Oke, nah misalnya gue gambar yang kayak gini nih, low-nya di area sini, highest-nya di area sini. Ini kan tembus ya, area resistance-nya ditembus gitu. Ini pas turun juga supportnya nggak kena garis supportnya. Jadi kayak nggak bisa jadi acuan dong pas kita bilang, oh kok ini udah break resistance, malah habis itu turun lagi. Kok ini belum kena support, kita antri di 1540, barang kita nggak dapet gitu. Akhirnya sahamnya udah terbang duluan. Makanya historinya harus masuk dulu gitu. Kita harus cek dulu apakah, nah ini kalau di sini kayaknya pas nih, lihat ya. Ketika gue tarik dari low yang di sini ke high di sini area support dan resistance-nya masuk nih. Resistance-nya pas, supportnya pas, terus dia naik ini ya sampai di area resistance ini. Nah, ini bisa kita jadiin acuan juga. Sebelum-sebelumnya ini juga resistance-nya pas, ini juga supportnya kurang lebih oke, ini juga supportnya kurang lebih oke. Nah, jadi ini bisa kita pakai untuk kedepannya. Gitu. Kalau untuk jarak garis yang 5% dan 10% itu berdasarkan time frame apa? Jadi gini, kayaknya masih ada bingung tentang time frame. Jadi Fibonacci itu kalau gue tarik klik ya, gue majuin ke depan, ini kan waktunya makin lama nih. Nah itu nggak gerak, nggak ada ngaruhnya apa-apa untuk di garis Fibonacci-nya. Tapi ketika gue tarik ke bawah, walaupun waktunya deket ya, jadi bukan masalah waktu untuk seberapa maju ke depan atau ke belakang, tapi yang pasti adalah seberapa lebar kalian nariknya dari bawah ke atasnya itu, atau dari atas ke bawahnya itu. Ya jadi time frame 5-10% itu ya kalian lihat aja nih jarak nih 1850, 1770, berarti kan selisihnya sekitar 80 poin gitu ya. Kalau 80 poin berarti kan sekitar 5%-an tuh jaraknya. Gitu. Nah, itu berarti oke, bisa buat menurut kalian support dan resistance-nya cukup nggak? Kalau kayaknya wah kalau gua cut loss kayaknya terlalu dalam, kayaknya bisa kecilin lagi, lebih kecil, tapi harus dengan aturan dari V ke A. Untuk titik atas 100% apakah harus titik tertinggi? Nggak harus ya. Jadi titik tertinggi itu kadang 100% itu di titik terendah. Lihat nih, kalau gue tarik dari atas ke bawah, contohnya misalnya kayak saham Unilever. Unilever kan lagi downtrend ya. Nah kita lihat, kalau gue mau tahu supportnya Unilever nih sampai berapa gitu ya.
gue bisa tarik aja dari atas ke bawah, dari high-nya di sini ya, misalnya gue ambil atasnya di sini ke low-nya mau di mana? Di sini boleh, tapi kan kalau gue tarik di sini sekarang nggak masuk tuh garisnya, nggak mengcover harganya sekarang. Untuk itu garisnya berarti gue harus turunin sampai sini. Nah di sini mungkin masuk ya kalau garis sekarang, tapi kan yang bawah ini tuh nggak masuk. Jadi mungkin ya udah sekalian agak bawah dikit deh yang di sini. Nah kalau gue tarik ambil yang di sini, ini kelihatan nih. Oke, kemarin dia kena area support di sini, terus mulai mantul, gitu. Mulai mantul, kemarin kena di resistance di sini 7.800, pas di resistance closingnya. Opennya di 78 turun. Break supportnya 7625 gitu ya, turun lagi. Break supportnya 7425 turun lagi. Berarti sekarang supportnya Unilever itu di 7.200. Resistance-nya di 7425. Nah, 100% itu di bawah. 0% di atas karena kita tarik dari atas ke bawah. Gitu ya. Kok saya tarik garis Fibo hanya sampai 0 sampai 100% doang, yang di atas 100% nggak muncul. Oke, kalau nggak muncul berarti kalian harus scroll, karena biasa itu ketutup, misalnya contohnya kayak Antam begini. Ini ya, nah ini kalau gua tarik Fibonacci-nya dari low ke high, nah cuma sampai 100 kan, di atasnya nggak ada nih. Nah kalian klik di bagian angka di sini, angka sahamnya ini, klik turunin ke bawah, drag ke bawah. Nah, nanti akan jadi mengecil tuh. Nah, nanti kelihatan tuh garis-garisnya. Ya. Ini geser ke atas untuk jadi naikin, geser ke bawah untuk jadi turunin, untuk kelihatan garis-garisnya. Nah, tapi kan kalau ini nggak bisa di zoom gitu ya. Zoom juga kelihatannya jadi kecil. Nah, kalau mau balikin lagi, klik 2 kali di bagian area angka. Klik 2 kali. Klik. Nah, balik lagi ke rasio. Jadi kalau gua zoom di sini, dia akan zoom jadi lebih besar. Kalau di zoom out dia akan jadi lebih kecil gitu. Soalnya kalau kita ini udah digeser, pas kita zoom dia akan cuma sampai di situ gitu, nggak bakal berubah gitu. Oke, klik 2 kali. Jadi normal. Enakan chart weekly apa monthly? Tergantung. Kalau kalian tradingnya jangka panjang ya, gue trading sebulan sekali gitu. Ya udah pakai chart weekly. Kalau kalian trading setahun sekali, ya udah pakai chart monthly. Gitu. Kalau kalian tradingnya weekly, rekomendasi mingguan, itu kan pakai chartnya daily. Kenapa daily? Ya karena cukup dapat mencakup untuk 1 minggu gitu, karena pergerakan harganya per hari. Gitu. Kalau kalian pergerakan harganya pakai 1 minggu, berarti kan untuk jangka waktu yang lebih lama. Gitu. Karena satu batang ini berarti 1 minggu gitu ya. Bang Kris, berarti tarik Fibo dari bawah ke atas itu saham yang lagi uptrend. Kalau atas ke bawah lagi downtrend. Iya. Jadi tarik dari bawah ke atas untuk kita tahu saham itu kalau nanti naik lagi target selanjutnya ke area mana. Kalau kita tarik dari atas ke bawah untuk tahu kalau saham ini turun bisa turun sampai ke area mana gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau gua tarik kemarin Antam dari low ke high itu, nah estimasi kalau kita ambil yang di sekitaran sini, lihat kan tadi sampai di 61.8 nih area supportnya. Nah sekarang di break juga 2940 nya kemungkinan bisa balik lagi ke area support 2550 nih area supportnya Antam selanjutnya, dengan area resistance di 2940. Oh, kalau menggunakan Fibonacci retracement lalu breakout resistance, entry-nya nunggu candle close atau HK langsung. Nah, kalau kita di sini kan menggunakan candle daily ya. Candle daily ini baru selesai itu dalam 1 hari. Gitu. Kalau baru jam 11 atau jam 10 itu kan candlenya masih gerak naik turun. Kita nggak tahu dia akan break apa enggak. Jadi prefer kalau memang mau benar-benar confirm ya nunggu dia closing. Karena waktu closing candlenya sudah terbentuk sempurna. Sebelum closing candle itu belum terbentuk sempurna sehingga ya belum bisa dijadikan acuan. Gitu. Makanya semua keputusan untuk beli dan jual ya udah nunggu closing kalau kita menggunakan daily chart gitu ya. Kalau kalian menggunakan weekly chart ya berarti nunggu 1 minggunya gitu, nunggu hari Jumat tutupnya gitu. Kalau kalian pakai 1 hour chart ya berarti nunggu 1 jamnya gitu. Nah itu juga yang jadi pertimbangan kapan kita trading nunggu closing atau kita trading nunggu bisa intraday kita jual gitu, bisa di saat hari itu juga kita jual. Apakah bisa dibilang kalau rasio 61.8 38.2 nya itu adalah support resistance yang kuat atau semua sama aja? Iya, 61.8 dan 38.2 itu adalah area resistance yang kuat. Contoh ya yang udah kejadian yang
pernah gue gambar gitu Bank BRI waktu kemarin awal-awal dia naik di sini, ini ya. Waktu di sini kalian bisa lihat ya, waktu dia naik di sini ada koreksinya ini 6 sampai 61.8. Kalau gue gambar dari low ke high-nya di sini tuh di area 61.8. Habis itu dia nggak pernah break lagi di 61.8 gitu ya. Gitu. Nah, misalnya kayak Astra, ASII juga kurang lebih sama. Dari low ke high-nya di sini koreksinya juga di 61.8. Gitu. Jadi waktu itu kita udah prediksi, waktu ini kan market masih kayak gini ya, misalnya naik, oh dia baru turun nih, berarti dia udah bikin A. Ya udah kita gambar dari V ke A. Estimasi supportnya di 4.600 dan ternyata benar turunnya sampai di 4.600, habis itu mantul lagi ke atas. Gitu. Jadi 61.8 sama 38.2 itu adalah support atau resistance yang kuat. Untuk ambil swing yang paling rasional itu gimana? Contohnya di Antam tadi, apakah ada kriteria swing low yang paling rasional? Maksudnya rasional itu gimana ya? Karena kalau kita lihat di sini tadi untuk Antam, terakhir Antam. Nah, untuk di sini swing low ya tergantung. Kalau kalian mau menggunakan jangka pendek aja deh dari V yang di sini sampai ke A-nya yang di sini misalnya. Bisa jadi, berarti terdekat supportnya itu di 2770. Tapi kan Antam kita lihat pergerakannya volatil banget. Makanya kita gambar mungkin agak sedikit lebar. Karena kalau kita gambar kayak gini, satu hari aja bisa ngelewatin 3 garis nih. Gitu. Kalau satu hari bisa ngelewatin 3 garis, berarti kan ribet tuh. Ngelihat support, resistance, ditembus lagi. Resistance ditembus lagi. Jadi mungkin agak sedikit kita lebarin. Gitu. Supaya jadi lebih lebih enak ngelihatnya. Gitu. Misalnya kayak gini nih gitu. Oke, berarti support sekarang terdekat itu 2840, kalau ditembus bisa selanjutnya di 2470. Nah, ini nggak ada yang salah nanti. Kalian mau bilang kok supportnya di 2470 karena gambar Fibonacci saya seperti ini. Ya nggak salah. Gitu. Nggak ada yang salah untuk yang namanya gambar Fibonacci. Penentuan salah atau benar itu nanti dari marketnya. Kalau marketnya turun benar sampai 2470, ya berarti kita benar. Gitu. Tapi ya pasti nggak ada ketentuan apakah ketika kalian gambar itu salah atau benar. Kecuali kalian gambarnya pas di tengah-tengah sini sebagai area low. Kok gue ambil low-nya di sini ya? Boleh ya? Ya nggak boleh. Karena ini kan masih dalam satu rangkaian naik. Bukan bikin V-nya di situ. Tapi kalau kita ikutin aturan dari V, ini V bukan? Iya, ini juga salah satu bisa bikin V. Ini juga bisa bikin V. Ini juga bisa bikin V, gitu ya. Ini juga sebenarnya bisa bikin V dari atas ke bawah. Nih, kita bisa gambar dari atas ke bawahnya. Oke, kalau kita anggap ini titik tertinggi, dia akan turun, gitu ya. Jadi kita tarik dari atas ke bawah, karena kalau kalian gambar ganti ini ke grafik garis, tuh kan kelihatan high low-nya, V ke A-nya, dari atas ke bawahnya di sini, misalnya gitu. Kalau mau gampang. Nah, kalian lihat ini di area supportnya nih sekarang. Nah, ini kita ganti lagi aja ke candle biar lebih jelas. Tuh. Ini bermain pada area support, tapi kan balik lagi karena ini jaraknya terlalu sempit, jadi ya nggak terlalu masuk akal gitu, karena pergerakan harga sahamnya bisa break supportnya berkali-kali gitu. Kalau kalian nampung 3.000, turun lagi 2940, tampung turun lagi 2880, kan sayang gitu. Nah, kalau kita ambil dari low-nya di sini sampai highest-nya di sini, nah kita bisa tahu kurang lebih. Oke, Antam kalau koreksi itu selanjutnya di support 2730, selanjutnya di support 2530. Kalau dia break 2530, which mean dia udah masuk ke dalam fase downtrend karena bikin new low, berarti ya selanjutnya ke 2310 dan selanjutnya di 2180. Nah, ini sebenarnya support kuat ya, 61.8 nih. Dia turun, mantul 61.8 nih area support kuat. Kalau dia tembus ya mungkin bisa balik lagi sebenarnya ke 2530. Gitu, ini ada 138,2 ya, 38.2 ini adalah angka pentingnya juga Fibonacci, yang mungkin ketika dia break lagi 2530 selanjutnya support kuatnya di 2180. Apakah bisa Fibo dipakai per 4 hours? Bisa. Gitu. Cuma balik lagi kalau per 4 jam berarti kan lebih sempit-sempit lagi. Nah, itu berarti benar-benar untuk trading yang cepat banget. Gitu. Rentang wajar daily kan 5-10%. Kalau hourly, weekly kira-kira berapa persen? Ini balik lagi tergantung dari kaliannya. Kalian cocoknya berapa persen? Ada orang yang gue untung 1% jual, untung 2% jual ya. Berarti kan Fibonacci kalian jadi lebih sempit. Karena break 1% keluar gitu. Berarti mungkin jaraknya kalian bisa ganti jadi 2% atau 1% gitu. Nah, itu jadi lebih
jadi lebih cepat lagi. Mungkin jarak waktunya kalian persingkat lagi. Kok tarik Fibo nggak perlu harus dari wave 1, 2, atau wave sekian kah? Nggak perlu, itu nanti Elliott Wave itu beda lagi. Nah, Elliott Wave itu perkembangan dari Fibonacci, cuma itu nggak bakal gue bahas di sini, karena Elliott Wave itu salah satu technical analysis yang paling rumit. At least kalian bisa dulu Fibonacci, kalian tahu tren dulu ya, baru nanti masuk ke Elliott Wave gitu. Untuk price-nya mending pakai yang log atau biasa? Menurutku pakai yang biasa. Log itu sebenarnya untuk kita gambar secara jangka panjang. Tapi hari ini kita bahas Fibonacci, kita nggak bahas konstruksi chart dulu. Jadi ya itu nanti aja ya. Kok kalau sideways ambil low sama high-nya mulai dari sideways-nya atau sebelumnya? Kalau sideways mending manual aja gitu ya. Misalnya contohnya kayak saham yang lagi sideways, Bull sih sebenarnya lagi naik, Rush deh. Nah ini kan sebenarnya kelihatan nih sideways gitu ya. Ya kalian bisa gambar aja manual pakai cara yang biasa kita ajarin di basic, cari low-nya di sini low-nya, atau kalian mau ngambil low dari ekor gitu, jangan apa-apa gitu. Nah ini low, dan dari kemarin dia kena area 760, mantul juga ke atas. Resistance yang mana? Resistance kalian bisa ambil juga. Kalau resistance karena ini mengecil gitu ya, kalian bisa gambar mungkin resistance trend line-nya gitu, dari atas sini ke bawah sini. Nah ini kan kelihatan tuh. Oke, kalau gua ambil sini, nah ini kan kelihatan, berarti sekarang support dan resistance-nya seperti ini. Atau kalau kalian mau gambarin Fibonacci juga bisa, dari high ke low juga bisa, dari high di sini ke low di sini tuh ya. Nah kelihatan kan ketika gua tarik dari high ke low di sini, ini resistance-nya juga sama nih, kurang lebih resistance di sini gitu ya. Ini bermain pada low, support dan resistance di area sini. Lihat 38.2, 61.8. Dia waktu turun sampai di sini, dia mantul sampai ke 38.2 sebagai resistance kuat. Turun lagi ya, mantul lagi sampai ke 61.8 sebagai ke resistance kuat juga. Gitu. Jadi ini memang angka yang paling sering muncul ya, 38.2 sama 61.8. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat, oke, Rush berarti sekarang supportnya 760, resistance-nya 790. Atau kalau mau sekalian langsung tembus aja 78,6-nya hilangin, langsung 760 sampai 815. Ini untuk area support dan resistance-nya. Gitu. Kok maaf di liur materi, gimana caranya dari banyak emiten di market tapi kok bisa seleksi jadi beberapa emiten yang ada di tabel? Gimana cara analisanya dari sekian banyak? Yaitu dari fundamentalnya dulu. Masuk apa enggak? Ketika fundamental masuk, baru kita masuk ke technical, baru kita konstruksi chartnya, baru kita tahu support dan resistance-nya gitu. Nah itu semua nanti diajarkan di Stock School ya. Tapi sebenarnya dari bahan, kalau kalian nonton YouTube gua juga, lihat di e-learningnya, itu semua lengkap sebenarnya. Gimana caranya bisa tahu perusahaan bagus apa enggak gitu. Cuma di Stock School ya lebih dalam lagi. Nah, gua lanjut dulu ya. Gue yakin ketika kalian ikutin kelas ini nggak bakal bisa langsung gampang banget kayak gue narik garis kan dari V ke A, itu gampang banget, tinggal klik gitu jadi gitu ya, klik jadi, klik jadi. Nah kalau kalian yang masih baru, kalian tetap harus nyoba, sesusah apapun itu kalian tetap coba gitu. Klik, coba lihat low-nya, coba lihat high-nya. Kalau kalian mau tes lihat di rekomendasi mingguan, lihat gimana cara gua tarik dari low ke high, itu kan gampang banget kayaknya, klik jadi gitu ya. Nah kalian lihat gimana cara pakainya, atau nanti ini akan dimasukin lagi ke YouTube gitu ya, kalian bisa ulang lihat lagi. Tapi tetap saran gua kalian harus coba, jangan cuma nonton terus pikir udah langsung bisa gitu. Coba dulu, karena dulu waktu gue belajar Fibonacci, gue ngelihatnya kayaknya gampang. Pas gue sampai di rumah, gue mau gambar, gue bingung, gue mau narik dari yang bawah mana, atasnya mana gitu. Tapi kalau saat itu gue nggak coba, gue nggak mulai dari tarikan pertama, maka nggak akan ada tarikan sampai hari ini gitu. Jadi makanya nanti kalian coba dulu ya, pasti ada kendala, pasti akan ada kebingungan, ya itu nggak apa-apa. Kalian bingung-bingung lah terlebih dahulu, baru nanti waktu Stock School kalian dapat jawaban, atau nanti ada kelas-kelas selanjutnya kalian ada jawaban gitu. Trading view nggak real time, trading view itu delay ya, 15 menit kalau nggak salah. Kalau real time-nya harus bayar. Untuk range entry, apakah sebaiknya 61.8, 78.6? Kalau gue sih lebih senang 61.8 ya. Jadi kalau kayak IISG kemarin kita lihat kan
waktu terendah-terendahnya, waktu ISG drop di bulan September, itu kemarin itu dia sempat turun. Nah, ini ya. Kalau kita lihat di sini, nah kemarin dia lowest di sini, highest-nya di sini mulai drop. Kita bisa gambarin ISG naik sampai sini, kalau turunnya sampai berapa? Bisa di 61.8 dan ternyata tuh area supportnya 61.8. Habis itu dia mantul lagi ke atas. Nah, sekarang ISG kemungkinan besar kan koreksi. Kita gambar aja. Jelek-jeleknya ISG tuh bisa turun sampai berapa sih? Gitu, dari low ke high-nya misalnya di sini highest-nya. Jelek-jeleknya ISG itu bisa drop sampai ke sini 61.8. Jadi harus siap nih. Gitu. Kalau tiba-tiba ISG nanti drop. Kita nggak tahu nanti habis tanggal 28 ISG akan drop lagi apa enggak. Nanti itu akan ada di monthly market update di akhir bulan ini gitu ya. Untuk kita lihat perkembangan di bulan Februari nanti ISG akan ke arah mana. Nah, sebenarnya memang juga kenapa gue pilih Stock School itu di Februari akhir, supaya kita bisa dapat saham-saham harga murah. Jadi di Stock School kita bahas, kita siap hajar saham-saham harga murah di saham Stock School itu. Jangan lupa nanti tag kelas ini ya, kalau kalian mau post di Facebook atau di Instagram gitu. Jangan lupa tag CUC dan tag saya. Oke, thank you semuanya udah ngikutin kelas ini sampai akhir. Semoga apa yang gue jelasin di sini dapat bermanfaat. Semoga kalian gak nanya support resistance, bisa gambar support resistance sendiri gitu. Ya, jadi thank you semuanya udah ikutin. Memang ISG kita cukup gak enak 2 minggu ini. Kayak selalu gue bilang, kalau kalian mau aman, keluar dulu dari market, nunggu sampai akhir bulan. Itu mungkin kita bisa dapat harga saham murah-murah. Dan kalau kalian mau trading, boleh trading. Kalau bisa ya trading cepat aja, untung keluar gitu. Tapi kalau hold sih agak sedikit susah ya, karena market kita naik 1 hari bisa turun 3 hari gitu. Market kita sekarang ini, gue selalu bilang dari kemarin, sekarang trading itu nggak segampang kemarin waktu ISG lagi naik. Kita tahu sekarang ISG lagi turun. Kalau nggak ngerti, kalau yang masih baru, better ya diam aja, nggak ngapa-ngapain. Karena terkadang nggak ngapa-ngapain juga itu adalah salah satu strategi gitu. Oke, jadi thank you semuanya di kelas hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya ya. Dan semoga cuan.